Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten cerita bergambar. Di konten kali ini kita akan membahas salah satu kisah yang cukup terkenal, yaitu kisah Cindaku, sosok manusia setengah harimau yang cukup terkenal di negara kita. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik tombol like, share, dan juga subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten cerita terbaru dari channel Fauzian CN. Kalau sudah, mari kita mulai ceritanya. Semasa kecil kita tentu pernah mendengar cerita tentang sosok siluman, yaitu sosok manusia yang dapat merubah wujudnya menjadi wujud hewan ataupun makhluk lainnya. Salah satu yang paling terkenal di tanah Sumatera adalah Cindaku. Mitos manusia berwujud setengah manusia dan setengah harimau ini berasal dari Provinsi Jambi, tempatnya di daerah Kerinci. Yang mana cerita tentang Cindaku ini hampir sama dengan mitos manusia harimau yang dikenal di kalangan suku Mandailing yang hidup di Sumatera bagian utara. Hingga kini keberadaan manusia harimau ini masih dipercaya oleh beberapa kalangan yang hidup di daerah Kerinci. Meskipun pada dasarnya keberadaan manusia harimau ini tidak pernah terbukti melalui fakta ilmiah, serta tidak adanya bukti otentik tentang wujud dan keberadaannya. Mereka mempercayai keberadaan Cindaku hanya berdasarkan kisah-kisah yang mereka dengar sejak kecil. Menurut kepercayaan masyarakat Kerinci, Cindaku merupakan perwujudan dari manusia yang dapat melakukan perubahan menjadi wujud manusia setengah harimau yang dapat berdiri dengan dua kaki layaknya manusia biasa. Istilah Cindaku sebenarnya merujuk kepada suatu kesaktian yang hanya dimiliki oleh orang-orang dengan bakat spiritual yang tinggi. Dan ilmu ini diyakini diperoleh melalui proses pertapaan yang panjang dan diwariskan dari nenek moyang ke generasi selanjutnya secara turun-temurun. Bagi mereka yang memiliki ilmu ini, diyakini dapat merubah wujud tubuhnya menjadi setengah manusia dan setengah harimau. Bahkan ada beberapa versi cerita yang mengatakan bahwa Cindaku dapat merubah penggunanya ke wujud harimau seutuhnya. Ilmu ini tidak bisa digunakan secara sembarangan dan hanya bisa dipakai di tanah tempat kelahiran ilmu ini saja, yaitu di tanah Jambi. Ilmu Cindaku ini bagi sebagian masyarakat tidak dianggap sebagai ilmu hitam yang dapat membahayakan manusia, melainkan diyakini sebagai suatu ilmu yang digunakan untuk menjaga hubungan antara manusia dan harimau yang jumlahnya makin sedikit atau terancam punah di Indonesia. Sama halnya seperti di tanah Sunda, masyarakat Jambi tampaknya menjadikan harimau sebagai simbol identitas masyarakat adat yang ada di sana. Legenda Cindaku ini berasal dari sekelompok masyarakat yang hidup di zaman dahulu kala yang dikenal sebagai Tingkas, di mana mereka adalah sekelompok masyarakat yang membina hubungan baik dengan harimau. Mereka percaya tugas mereka adalah sebagai penjaga batas kehidupan antara manusia dan harimau. Karena itulah, masyarakat Tingkas mendalami ilmu yang dapat merubah wujud mereka menjadi manusia setengah harimau agar mereka bisa menjadi perantara antara keduanya serta mewujudkan kehidupan harimau dan manusia yang dapat berjalan berdampingan tanpa adanya perseteruan antara satu dengan yang lain. Demikianlah cerita bergambar kita tentang Cindaku yang ternyata lebih mengacu kepada suatu ilmu yang sama sekali tidak dianggap berbahaya atau mengganggu kehidupan manusia. Namun mereka dipercaya memiliki tugas yang mulia, yaitu untuk menjaga keberlangsungan hidup antara manusia dan harimau, serta membantu melindunginya dari ambang kepunahan. Sekali lagi, semua nama tokoh, tempat, dan cerita yang disampaikan hanyalah suatu fiksi belaka dan belum tentu terbukti kebenarannya, serta dibuat hanya untuk kepentingan hiburan semata. Jangan lupa untuk tonton cerita bergambar lainnya di channel Fauzian CN dan aktifkan loncengnya agar selalu berlangganan video-video terbaru. Sampai jumpa di konten cerita bergambar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.